Saudara, beberapa waktu lalu kita lihat bersama bagaimana Presiden Jokowi ini melantik sejumlah pihak yang mengisi atau yang berperan sebagai pembantu Presiden dalam sisa masa jabatannya periode 2019-2024. Jika tadi sebelumnya saya menyampaikan ada 7 orang yang akan dilantik Presiden untuk mengisi jabatan kosong ataupun menggantikan serta mengisi jabatan Wakil Menteri yang ditinggalkan karena mendapat tugas atau jabatan lainnya sebanyak 7 orang, kami ralat tadi sesuai dengan prosesi pelantikan ini ternyata ada 8 orang begitu yang dipercayakan Presiden untuk mendampingi ataupun juga membantu tugas kerjanya hingga nanti masa jabatan Presiden habis di tahun 2024. Ada 8 orang jika kami kembali konfirmasi untuk menjelaskan kembali kepada Anda, diantaranya selain pelantikan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap Budi Aris Setiadi, ini juga ada Wakil Menteri yang kemudian juga turut dilantik oleh Presiden. Ada 5 diantaranya, yakni Wakil Menteri Kominfo, ini tadi disebutkan ada Nizar Patria, kemudian juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Pak Iman Raharjo, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansyuri, Wakil Menteri BUMN Ruslan Roslani, dan juga Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ada 2 diantaranya, yakni ada Yan Faridz dan juga ada Gandhi Sulistianto Suherman. Beberapa nama yang tadi dilantik Presiden Jokowi juga dapat Anda baca selengkapnya lewat layar kaca Anda yang saat ini sudah tertera begitu. Setelah tadi prosesi pelantikan selesai, tadi juga terlihat bahwa Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah menteri, pejabat terkait, pembantu Presiden ini juga turut menyalami, memberikan selamat atas jabatan baru yang diharapkan bisa saling membantu di antara satu dan yang lainnya. Untuk mengetahui seperti apa agenda lanjutan pasca pelantikan terhadap sejumlah pihak dalam mengisi kekosongan jabatan dalam Menteri Kabinet Indonesia Maju, kita akan kembali tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky. Ini prosesi pelantikan, kemudian juga pemberian selamat oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan anggota Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Ada agenda apa lagi di sana, Alfa? Ya, kalian juga saudara, kami sedang bergerak di dalam istana negara untuk melakukan wawancara begitu dengan Presiden Joko Widodo pasca pelantikan terhadap Menteri Kominfo dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari beberapa nama yang kemudian dilantik tadi oleh Presiden. Mbak, itu dong mundur dong, Mas. Mundur ya, saling mundur ya, saat itu saya sedang bergerak untuk wawancara agak sama orang, tapi saya bahwa Presiden Jokowi memberikan pernyataan terbaru di layar Anda itu Anda lihat Presiden Jokowi tengah berbincang dengan Menteri Kominfo yang baru, sudah berbincang dengan Menkominfo baru Budi Aris, kemudian dengan Pak Pratikno dan juga diskusi protokol dan media Bapak D. Salem. Saya kembalikan sebentar. Ya, Alfa, mungkin Anda juga bisa bersiap kepada kami juga jika memang akan dilakukan doorstop begitu. Utamanya kita juga akan menantikan pernyataan Presiden Joko Widodo ataupun juga menteri ataupun wakil menteri yang baru saja dilantik, utamanya terkait juga dengan pesan terkait dengan tugas pokok dan fungsi terkait jabatan baru di antara mereka yang terlantik hari ini. Alfa, kami serahkan kepada Anda. Ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan
kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ya, ada Satgasnya juga nanti. Kalau Pak Neza sendiri gimana pertimbangannya, Pak? Pak Neza Patria. Pak Neza ini kan pengalaman di media, pernah di Pemret Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, saya kira, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Putihari. Ada pertimbangan kenapa non parpol yang ditunjuk, Pak? Apanya? Ada pertimbangan kenapa tokoh non parpol yang ditunjuk untuk Kominfo? Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Pak, ini tadi sudah vaksinasi, Pak. Jabatannya apakah dalam Agar segera bekerja cepat. Belum, nanti dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan persoalan mudah. Ya. Pak Menteri Nasdem kan berkurang, Pak. Ada komunikasi dengan Nasdem seperti apa, Pak? Agar ini selesai dengan kecepatan. Terkait keamanan data sendiri juga apakah akan menjadi prioritas, Pak? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Iya, saya sampaikan. Ini sudah kita siapkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan itu. Iya, tadi yang saya sampaikan. Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya. Sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Ya. Ya bisa aja. Berarti presiden. Pak, terkait e-commerce sendiri, sekarang ada fenomena medsos itu bisa turun dengan e-commerce, Pak. Sementara pengawasan. Iya, nanti itu tugasnya menteri yang baru. Nanti akan saya perintahkan apa akan lebih detail. Ya, nanti tanyakan ke Pak Menteri kalau sudah. Sudah? Apa? Oh, itu ada permintaan dari partai. Ya. Pak, boleh minta tanggapan ya, Pak? Kemarin Pak Surya bilang Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Bapak. Udah, yuk. Ya. Pak Budiari boleh, Pak? Pak, si luar. Gini, pokoknya kita akan menjalankan tugas. Ini kan baru pelantikan, nanti besok, nanti jam 11:30 sertijab. Nanti 11:30 kita sertijab di Kominfo. Pokoknya nanti kita, jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, tadi Ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Ya. Udah, begitu dulu. Udah, semua banyak kan soal tadi Pak Presiden sampaikan soal platform media sosial, soal bagaimana
perkuatannya dan sebagainya. Begitu. Ya, itu aja. Nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden. Buat penanganannya seperti apa, Pak? Ya nanti ini kan ada Satgas tadi yang Presiden tadi kan. Nanti pokoknya berikutnya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ya, terima kasih dulu. Iya. Iya. Pokoknya nanti semua identifikasi masalah jadi. Ya, Mbak, makasih. Jadi salah Ya. satu fokus nggak, Pak? Iya. Sip, mantap. Saudara, baru saja kita mendengarkan apa yang berkaitan dengan pesan Presiden terhadap pihak-pihak yang dilantik hari ini untuk mengisi jabatan menteri ataupun juga wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Terhadap Menkominfo yang baru, Budi Aris Setiadi, tadi Presiden juga menyampaikan ada sejumlah hal atau pokok isu yang harus segera diselesaikan, bahkan digarisbawahi diselesaikan, dirampungkan, serta dipercepat. Di antaranya adalah mengenai penyelesaian dan memperbaiki proyek pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo yang sebelumnya memang sempat bermasalah, yang memang kemudian ini berujung pada kasus hukum yang mengenai menteri sebelumnya, yakni Jody Gerard Plate. Kemudian juga hal ini terus harus diupayakan karena ini adalah menyangkut pelayanan terhadap masyarakat Indonesia, utamanya yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini tetap harus diupayakan seperti apa mekanisme teknis pelayanan supaya misi dari pembangunan digitalisasi di daerah-daerah 3T tersebut bisa berjalan optimal, meskipun juga berkaitan dengan kasus hukum yang sebelumnya menjerat Menteri atau Jody Gerard Plate ini tetap dihormati seperti apa pelaksanaan daripada kasus hukumnya. Kemudian juga ada sejumlah hal yang patut untuk dilaksanakan, baik itu kepada menteri ataupun juga wakil menteri yang mendampingi Budi Ari, begitu ya. Pesan terhadap Nisar Patria bahwa harus ada isu digitalisasi diutamakan, kedaulatan data ataupun juga keamanan data, kemudian perkembangan digitalisasi, pengaruhnya terhadap artificial intelligence. Kemudian juga terkait dengan satelit yang sebelumnya juga sudah dibangun, ini ada upaya untuk kemudian penambahan ataupun juga segera dirampungkan proyek-proyek yang sebelumnya memang sudah terlaksana. Ya, kita doakan semoga siapapun yang hari ini dilantik oleh Presiden Jokowi bisa kemudian melanjutkan tugasnya dengan baik, membantu efektivitas pengerjaan ataupun juga program kerja di sisa waktu yang meskipun tadi disebutkan Presiden ini sangat singkat, kurang dari 1 tahun. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi berkaitan dengan pasca pelantikan terhadap menteri ataupun juga pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Maju. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.